Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi haqqa hamdihi. Alhamdulillahilladzi hamdan thayyiban mubarakan fihi. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'dihi wa natubu ilaihi. ولا نعبد إلا إياه ونتوكل عليه. أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون حيث قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita di tempat yang mulia, memberikan kita kesempatan untuk bisa berjumpa dengan bulan yang penuh dengan keutamaan, dengan bulan yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan dengan datangnya momentum Ramadan ini memacu kita untuk memperbanyak kuantitas ibadah dan memperbaiki kualitas ibadah kita. Karena pada hakikatnya jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang mensikapi Ramadan ini sebagaimana bulan-bulan biasanya. Jadi tidak ada beda antara bulan sebelum Ramadan dan bulan Ramadan. Kedua kali salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita, panutan kita serta contoh bagi kehidupan kita. Satu sosok manusia yang baik hubungannya kepada Allah dan baik pula hubungan Rasulullah kepada para sahabat yang lain. Beliau itu adalah seorang nabi, akan tetapi secara amalan juga sebagaimana manusia biasa. Dikatakan di dalam satu kisah ada seorang sahabat yang bernama Zahir bin Aslam. Beliau ini tinggal di tepian ujung kota Madinah, jadi agak jauh dari kota Madinah di ujung. Beliau hanya datang ke pusat kota Madinah ketika waktu panen untuk berdagang. Jadi hasil dari taninya itu dijual ke kota. Dan Zaid bin Aslam ini adalah sahabat yang akrab dengan Rasulullah. Setiap kali kunjung ke Madinah, beliau senantiasa membawa hadiah untuk Nabi. Begitu juga Rasulullah senantiasa memberikan hadiah kepada Zaid bin Aslam. Suatu ketika saat Zaid ini datang ke Madinah, Rasulullah memberikan kejutan. Itu dipeluk Zaid bin Aslam dari belakang oleh Rasulullah dengan pelukan yang sangat keras. Hingga kemudian Zaid mengatakan, lepaskan aku, karena tidak bisa gerak sama sekali. Hingga kemudian ketika Zaid menoleh, ternyata Nabi. Melihat keadaan tersebut,
Zair bahagia. Jarang sekali sahabat yang dipeluk Rasulullah. Ini dipeluk Rasulullah. Tidak berhenti sampai situ. Rasulullah pun bercanda kepada Zaid bin Aslam, mengatakan kepada para sahabat yang sedang ada di pasar, "Mayyashtari hadzal 'abd." Siapa kira-kira yang akan membeli budak ini? Siapa kira-kira yang akan membeli budak ini? Maka Zaid mengatakan, "Wallahi tajiduni kashifan." Wahai Rasulullah, sungguh yang akan didapatkan adalah seseorang yang buruk rupa. Karena memang di dalam riwayat sahabat Zaid ini wajahnya tidak ganteng. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wallahi innaka anta indallahi ghalin." Wahai Zaid, sesungguhnya engkau di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat mahal. Islam itu tidak menilai dari tampilan, tidak menilai dari tampannya wajah, tidak menilai dari tingginya kedudukan, tetapi bersyukur ketika Allah menitipkan iman kepada diri kita. Sahabat Zaid yang secara penampilan biasa saja itu tetap mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu di momentum Ramadan ini mari kita tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita agar semakin menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya tidak akan membahas bab Ramadan karena nanti pasti banyak dibahas oleh ustaz-ustaz. Ya, nyerempet dikit tidak masalah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Hud ayat 112, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadhur." Maka jadikanlah diri kalian itu sebagai orang-orang yang istaqim. Istaqim itu istiqomah. Istiqomah kalau diartikan ke dalam bahasa Jawa itu bahasa gampangnya jejeg tur ajeg. Paham tak? Jejeg tur ajeg. Jadi tetap berada di jalan yang lurus dan dia istiqomah atau konsisten di dalamnya. Ramadan itu sering dikatakan sebagai madrasah, sekolah. Ketika bulan Ramadan orang semakin meningkat ibadahnya. Bukan hanya yang wajib, yang sunnah pun dikerjakan. Selain sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ditambahi lagi sholat tarawih. Ada yang menambahi sholat qobliyah, ba'diyah. Ada yang menambahi sholat duha. Ada yang menambahkan sholat syuruk. Sholat syuruk itu adalah sholat di mana munculnya pertama kali fajar. Jadi terbit awal. Kalau waktu di kita WIB itu sekitar sekarang jam 5:34 atau sampai 36. Tapi untuk sebagai memantapkan dia bisa dikerjakan jam 5:40 atau lebih 45.
Jadi ibadah-ibadah yang wajib plus ditambah ibadah-ibadah yang sunnah. Tetapi ada satu siklus yang harus kita khawatirkan. Ketika Ramadan tiba, itu tidak sedikit orang-orang yang hanya semangat ibadahnya di 10 hari pertama saja. Makanya kalau takmir itu, kalau diadakan sebuah pendanaan, itu pasti di semua masjid takmir bingung di hari pertama dan kedua. Kenapa? Karena jamaahnya membludak. Itu sampai keluar-keluar, ibu-ibu sholat bawa tikar gitu. Itu penuh masjid. Tapi kalau sebagai takmir masjid yang sudah berpengalaman, beliaunya tenang-tenang saja. Tenang Pak, mentok-mentok 3 hari. Ya kan? Mentok-mentok 3 hari saja. Kenapa? Karena sholat tarawih itu tidak akan semakin mundur, tapi semakin maju. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan di setiap ibadah kita itu yang paling diinginkan adalah fastaqim, istiqomah. Dari awal Ramadan, pertengahan Ramadan, dan puncaknya di akhir Ramadan. Begitu juga di dalam amalan-amalan yang lain. Tadi sudah saya bacakan satu ayat yang sangat populer dan bahkan dibacakan di dalam setiap muqaddimah seorang ustaz. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi iman kita, ibadah kita, amal soleh kita itu batasannya adalah wala tamutunna, sampai kita betul-betul diwafatkan oleh Allah dalam keadaan Islam. Jadi bukan 1 hari, 2 hari, 3 hari, tetapi sampai ajal menjemput kita. Sampai ajal menjemput kita. Ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, wahai Rasulullah, berikan aku nasihat, satu nasihat saja. Yang nasihat tersebut menyelamatkan urusan dunia itu dan urusan akhirat. Maka Rasulullah mengatakan, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan istiqomahlah di dalam iman tersebut. Jadi yang rutin sholat ya dirutinkan. Ramadan itu mengajarkan kita semangat ibadah. Seseorang banyak yang tergerak untuk membaca Al-Quran, tetapi biasanya ketika Ramadan pergi, itu Qurannya pun ditinggalkan. Di bulan Ramadan kita diajarkan sholat tarawih, qiyamul lail. Saya tidak membahas ikhtilaf mau masalah sholat 21, 23, 11 rakaat, gimana terserah. Tetapi Ramadan mengajarkan kita untuk membiasakan diri sholat malam. Itu seharusnya tetap harus kita praktekkan ketika Ramadan pergi. Karena kalau kita lihat di zaman salaf, para sahabat itu melakukan qiyamul lail, atau ada yang mengatakan sholat tahajud, itu tidak hanya di bulan
bulan Ramadan saja. Bahkan mereka menjadikan itu sebagai datus sholihin, kebiasaan orang-orang soleh. Jadi orang soleh itu biasa sekali melakukan sholat malam. Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dipanggil oleh Rasulullah. Wahai Umar, bagaimana cara kamu di dalam menjaga sholat malam? Kata Umar bin Khattab, wahai Rasulullah, alhamdulillah, saya ini adalah orang yang diberikan kelebihan oleh Allah, gampang bangun di sepertiga malam. Jadi Umar itu kan fisiknya kuat. Jadi beliau gampang sekali bangun di sepertiga malam. Jam 2 bangun, jam 3 bangun, itu terbiasa. Maka saya adalah orang yang menyegerakan tidur. Jadi pada isya kalau tidak ada urusan beliau langsung tidur, agar bisa cepat terbangun di sepertiga. Maka saya membiasakan sholat malam wahai Rasulullah di sepertiga malam. Kemudian Rasulullah memanggil Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, bagaimana dengan engkau? Kata Abu Bakar As-Siddiq, wahai Rasulullah, saya ini adalah orang yang memiliki fisik yang tidak sekuat Umar. Kalau di siang hari saya memiliki kesibukan yang begitu berat, biasanya kalau tidur antang. Jadi 14 sampai subuh. Maka kalau aktivitas saya pada keseharian saya sangat berat, saya biasa menjalankan sholat malam sebelum tidur. Maka Rasulullah mengatakan, ahsan, hal tersebut baik bagi engkau. Maka di bulan Ramadan itu kita dididik. Ternyata bisa kok 1 bulan kalau seandainya kita rutinkan, sehabis sholat isya daripada langsung pulang belum bisa tidur, paling tidak witir, bisa 3 rakaat, bisa 1 rakaat. Itu kita latih agar menjadi kebiasaan di dalam diri kita. Karena istiqomah itu menjadi satu hal yang sangat berat sekali di dalam amal ibadah yang kita kerjakan. Orang bisa menjalankan 1 bulan membaca Al-Quran, tapi apakah dia bisa merutinkan sepanjang hidup? Seseorang bisa bersedekah, ngasih takjil 1 bulan penuh, tetapi apakah bisa ia merutinkan sepanjang hidup? Kata Rasulullah, amantu billah tsumma istaqim. Berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomah. Akan tetapi yang paling penting, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan istiqomah yang paling penting di dalam kehidupan kita adalah istiqomah di dalam keyakinan. Karena jangan sampai kemudian setelah kita beriman, kita itu menjadi orang yang tenang-tenang saja, Pak. Jangan sampai. Karena tidak sedikit orang-orang yang lahir dari keluarga Islam, dia sejak lahir beragama Islam, tapi mendekati akhir hidupnya dia berpindah keyakinan.
Ya. Itu kan tidak sedikit sekali. Maka kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan iman itu harus senantiasa kita pelihara sebagaimana amal ibadah kita. Seorang sahabat Nabi saja, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pernah mendengar bahwasanya Rasulullah itu memberikan catatan orang-orang munafik kepada sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Makanya sahabat Hudzaifah itu dijuluki sebagai ashabus sirrin Nabi, sahabat yang memegang rahasia-rahasia penting Rasulullah. Kenapa? Karena Hudzaifah diberikan catatan orang-orang munafik. Sekelas Umar bin Khattab saja itu datang kepada Hudzaifah. Wahai Hudzaifah, adakah namaku di dalam daftar orang munafik yang diberikan oleh Rasulullah? Kenapa sekelas Umar saja khawatir? Jangan sampai ada kemunafikan yang hadir di dalam kehidupan, bahkan bisa menghilangkan keimanan. Padahal di dalam hidup saat ini ujiannya sangat banyak sekali. Rasulullah bersabda, badiru bi'amali fitanan kakita'il laylil mungkin yusbihu rajulun mu'minan wa yumshi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'awati minan dunya. Kata Rasulullah, akan datang satu masa di mana kalian harus bersegera di dalam melakukan amal kebaikan. Karena di masa tersebut akan datang fitnah yang begitu besar, menjadikan seseorang yang paginya Islam, sorenya bisa kafir. Atau sebaliknya, sorenya Islam, paginya dia kufur. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia menjual agamanya demi kenikmatan dunia. Maka penjagaan terhadap keimanan itu harus senantiasa kita tanamkan di dalam diri kita. Maka di sini dikatakan bagaimana cara menjaga iman, al-istiqomatul jawarih ala ta'atihi. Istiqomahnya iman itu bisa kita pelihara dengan mengistiqomahkan anggota tubuh di dalam ketaatan. Maka kita harus senantiasa gerakan tubuh kita untuk menjalankan amal ibadah. Maka di dalam firman Allah itu kan fa'idza faragta fansab. Jadi kalau kosong terhadap melakukan ibadah, segera melakukan ibadah yang lain. Jadi jangan sampai ada jeda yang kosong dari diri kita untuk tidak melakukan ibadah sama sekali. Karena biasanya kalau kosong itu ada bisik-bisikan, yuwaswisu fi sudurin nas. Ya kan? Orang terkadang sudah niat, saya mau ke masjid lebih awal sambil nanti ketika menunggu sholat baca Al-Quran. Sebelum berangkat nyari-nyari Al-Quran tidak ketemu,
akhirnya bawa handphone, di bawah HP-nya, dibuka itu Al-Quranul Karim. Sudah tahu itu dia, ya tahu itu Al-Quran, walaupun tidak usah tahu itu. Dia sudah niat membaca Al-Quran, dibuka Al-Qurannya, aplikasi Al-Quran Android. Bismillahirrahmanirrahim. Notif muncul. Buka bentar. Itu yang awal yang sudah dibangun dari rumah, itu di perjalanan masih bisa tergoda. Begitu juga buka HP, lihat, kayaknya saya ini butuh siraman rohani. Cari ceramahnya Ustaz Adi Hidayat, diketik Ustaz Adi Hidayat. Kok muncul iklan yang menarik? Ditonton. Oh, kayaknya ada film bagus. Kok ada channel YouTube yang lebih menarik, dibuka. Maka cara menjaga istiqomah adalah biasakan diri kita untuk senantiasa aktif di dalam ibadah. Kalau cara Ibnu Qayyim al-Jauziyah, agar diri kita itu senantiasa dari satu kebaikan menuju kebaikan yang lain, dari satu ibadah menuju ibadah yang lain, dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lain. Ketika ada jeda, biasakan diri kita atau lisan kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan kita zikir itu menjaga diri kita agar tidak mudah tergoda oleh setan. Ya. Karena di dalam ayat jelas, wa may yamshu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Ketika seseorang itu lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, nuqayyid lahu syaitan, maka diikatkan ke dalam diri seorang hamba tersebut setan sebagai qarin bagi dirinya. Maka seseorang itu jangankan nganggur, dalam ibadah pun dia gampang tergoda. Satu contoh ketika sholat, Allahu Akbar, itu semuanya insya Allah. Orang ketika sholat hal-hal yang lupa jadi ingat. Naruh kunci lupa ingat ketika sholat. Ibu-ibu yang naruh uang lupa ketika takbir sholat, Allahu Akbar, langsung ingat. Apalagi soal duit itu cepat sekali. Ya, itu ingat. Apalagi kalau ibu-ibu itu ujiannya jauh lebih berat ketika sholat, Masya Allah. Apalagi kalau sudah punya bayi, sedang enak-enaknya habis cuci baju, jemur, apalagi musim hujan, takbir Allahu Akbar, hujan turun. Itu sudah pikiran mau lanjut atau ngambil jemuran. Tapi kalau tidak diambil, ya nunggunya nanti lebih. Maka disitulah istiqomah itu menjadi sesuatu yang sangat berat sekali di dalam kehidupan kita. Kemudian yang selanjutnya, selain jawarih kita yang istiqomah adalah al-istiqomatul lisan turjumanil qalbi wal ma'adil. Kita harus mengistiqomahkan lisan kita. Tadi sudah saya sampaikan perbanyak di perbanyak tinggi.
Selain memperbanyak zikir, ada satu ibadah yang paling gampang bagi kita untuk mendapatkan pahala, yakni dengan membaca Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan ini dikatakan sebagai syahrul Quran. Rasulullah mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah fal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifu harfun wa lam harfun wa mim harfun. Kata Rasulullah, bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu setiap satu hurufnya dikalikan 10 kebaikan. Kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu. Di dalam riwayat dikatakan kana Syafi'i rahimahullahu ta'ala yakhtimu sittuna marrah hatmatan fi yaumi Ramadan fi syahri Ramadan. Jadi Imam Syafi'i itu menghatamkan sebanyak 60 kali dalam satu bulan Ramadan. Ya kalau kita paling tidak satu kali itu jangan sampai tidak. Cara gampangnya gimana? Cara gampangnya gini. Kalau jenengan ingin khatam satu kali di bulan Ramadan, setiap habis sholat jenengan baca 2 lembar. Ya. Setiap habis sholat jenengan baca 2 lembar. Tentunya yang mushaf cetakan Madinah, karena kalau cetakan Indonesia itu setiap juznya berbeda. Kalau mushaf cetakan Arab itu satu juznya 10 lembar, kecuali juz 30. Jadi habis sholat subuh karena mungkin waktunya lebih panjang, anjingnya baca 4 lembar. Insya Allah kalau 4 lembar bacaan lancar itu tidak sampai setengah jam. Habis zuhur baca lagi 2 lembar. Habis asar mungkin kalau mau 4 lembar selesai 10 lembar. Karena biasanya kalau habis maghrib Anda sempat perut kenyang itu mulutnya susah berbunyi. Mau baca Quran dia malas, enaknya leye-leye, nyantai-nyantai. Habis sholat tarawih bisa tambah lagi buat nyicil hari esok. Itu kalau jenengan rutinkan itu sudah khatam 1 kali. Kalau santri di pondok itu kan biasanya 15 hari di pondok. Syarat pulang itu paling tidak khatam 3 kali. Ya. Jadi syarat pulang paling tidak khatam 3 kali. Jadi mereka 5 kali harus khatam 1 kali. Kenapa? Karena di dalam ibadah itu kalau kita tidak memaksakan diri kita tidak akan bisa. Makanya para ulama itu mengatakan ibadah pertama itu harus dipaksa, kemudian menjadi terbiasa, kemudian yang ketiga menjadi tidak biasa kalau tidak dikerjakan. Maka harus dipaksa betul. Habis sholat subuh handphone taruh dulu, off kan, mode sama, notifikasi dihilangkan semuanya, fokus baca Al-Quran, paling tidak 2 lembar. Ya.
Begitu juga anak istri dikumpulkan, ayo tidak ada yang tidur pada subuh, semuanya baca Al-Quran. Kenapa ini? Syahrul Mubarak. Kata Rasulullah SAW, kan biasanya banyak yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan, tapi sedikit yang memberikan ancaman. Di dalam hadis Nabi, Rasulullah memberikan ancaman yang sangat jelas bagi orang-orang yang tidak memanfaatkan momentum Ramadan. Jadi ibadah di bulan Ramadan biasa-biasa saja. Itu diancam oleh Rasulullah. Faman hurrima khairaha, faman harrama khairaha, faqad hurim. Barang siapa yang dia mengharamkan atau tidak menjadikan diri dia mendapatkan keutamaan bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengharamkan seluruh kebaikan di luar bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan itu kan satu pintu surga dibuka. Kalau saya ibaratkan dengan di jalan depan itu kan ada Indomaret atau Alfamart. Itu suasananya ya kayak masjid ini, sejuk, dingin, ruangannya ber-AC. Itu kalau pintu semua masjid dibuka, itu orang-orang yang di luar insya Allah akan terkena dinginnya. Hati jadi tenang, badan jadi lebih khusyuk. Begitu juga ketika pintu surga dibuka, orang yang biasa dan sholat bergerak sholat, perempuan yang mungkin tidak biasa menutup aurat tertutup auratnya, siaran televisi berganti mendadak Islami. Kenapa? Karena pintu jannah dibuka, setan diikat, pintu neraka ditutup. Kalau dalam keadaan yang seperti itu saja, diri kita tidak menjadi orang baik, lalu dengan cara apa lagi kita menjadi orang baik? Jadi ketika bulan Ramadan itu tidak ada alasan saya ini melakukan maksiat karena dibisiki setan, dan setannya sudah diikat. Setannya sudah diikat. Dan memang setan itu kan ada dua jenis, minal jinnati, yang kedua wajas. Yang dari jin ini sudah diikat semua, yang dari mas ini yang belum. Bisa jadi manusianya yang jadi setan. Makanya kan sekarang bisa dilihat warung-warung yang sebelumnya tidak jilbaban, itu Ramadan jilbaban. Warung-warung dijilbabi, depan tampak sepi tapi terlihat kaki-kaki yang duduk rapi. Itu insya Allah di rumah sudah sahur, tapi ketika siang hari panas-panas musafir. Jadi seperti itu. Apa yang kedua, ketika Rasulullah hendak sholat sampai khutbah Jumat, kan mimbar Rasulullah itu ada 3 tangga. Ketika beliau naik satu tangga, beliau mengucapkan amin. Naik tangga kedua, beliau mengucapkan amin. Naik tangga ketiga, beliau mengucapkan amin. Para sahabat heran, ini apa yang diaminkan oleh Rasulullah? Maka kemudian setelah selesai khutbah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang engkau aminkan? Salah satunya Rasulullah mengaminkan apa yang didoakan oleh malaikat Jibril, diaminkan oleh Rasulullah. Bayangkan Pak, didoakan
didoakan malaikat Jibril, diaminkan Rasulullah. Didoakan Sayyidul Malaikah, diaminkan oleh Sayyidul Anbiya. Itu pasti diijabah. Yang didoakan oleh malaikat Jibril adalah rohima anfun, celaka seseorang. Abdul wajada fi hayatihi Ramadan walam yunfaq lahu. Seseorang yang diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi dia tidak menjadi hamba yang diampuni oleh Allah. Padahal jelas Ramadan itu bulan ampunan. Ini sudah bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi tidak menjadi hamba yang diampuni oleh ini yang ikut kajian yang paling sepuh umur kita. Ada yang 77. Ya, kalau beliau 74, saya 34. Kalau 74 tahun berarti sepanjang hidup sudah bertemu 74 kali bulan Ramadan. 74 kali. Kalau saya 34 kali. Ada yang 60 kali, ada yang 50 kali, ada yang 20. Itu bahasanya gampangnya seperti ini. Kalau sudah 40 kali bertemu dengan bulan Ramadan, kok belum menjadi hamba yang diampuni oleh Allah, butuh berapa kali? Maka kesempatan ini sudah banyak. Sudah diberikan oleh Allah kesempatan yang terus berulang. Ramadan datang, Ramadan datang, Ramadan datang. Sudah berapa kali kita lakukan ketika bulan Ramadan itu terus datang. Maka ibadah itu yang paling penting adalah istiqomah. Dari awal iman kita hingga kemudian akhir. Memang siklus Ramadan itu akan terus datang di dalam kehidupan kita tiap tahun. Tetapi pertanyaannya, apakah tahun depan kita hadir? Apakah tahun depan kita masih ada? Apakah tahun depan kita masih bisa menghadiri buka bersama? Itu belum tentu. Makanya pentingnya istiqomah itu di situ. Agar seseorang tidak hanya semangat di bulan Ramadan saja, tetapi ketika selesai Ramadan, maka saya ketika setiap kali ngisi sholat Idul Fitri, itu pesan saya itu mas, jangan sampai ketika Ramadan kita berbondong-bondong ikut di dalam parade keimanan, tetapi ketika tanggal 1 Syawal kita berbondong-bondong ikut parade kemaksiatan. Kenapa? Kayak orang bebas, alhamdulillah selesai Ramadan. Seharusnya selesai Ramadan itu menjadikan diri kita sebagai orang yang jauh lebih baik. Karena banyak orang selesai sekolah, dididik, itu menjadi makin pintar. Makin pintar. Bayangkan setiap tarawih di sini kajiannya setiap hari. Senin Kamis. Ya. Ada di beberapa tempat
kultum setiap tarawih. Bayangkan setiap hari. Satu bulan penuh. Ada kajian ba'da subuh, ada kajian ba'da tarawih, ada kajian sebelum iftar. Diingatkan terus takwa, ibadah, istiqomah terus. Tetapi setelah Ramadan berlalu, mereka menjadi manusia yang lupa. Dan hal ini dikatakan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang istiqomah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berusaha atau dia mengatakan qalu rabbuna Allah, sesungguhnya Rabbku adalah Allah, Tuhanku adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian dia mengusahakan istiqomah. Jadi memang istiqomah itu secara hitungan tidak mesti sama terus. Satu contoh, ketika sekarang kita bisa sholat tarawih 11 rakaat, ya paling tidak ketika di luar Ramadan kita witir, terus kita witir. Saya tadi ketemu pagi tadi ngisi di Randulah, ada jamaah yang membiasakan diri setiap habis sholat isya beliau witir 1 atau 3 rakaat. Jadi habis sholat isya kemudian sholat ba'diyah isya beliau langsung witir 1 rakaat atau 3 rakaat. Itu dirutinkan. Ketika ada jamaah lain yang tanya, Pak, jenengan sholat apa? Kata beliau, saya sholat witir. Loh, kenapa kok sekarang iya? Karena khawatir tidur bablas. Itu sudah dilakukan bertahun-tahun. 1 rakaat doang, 1 tok. Itu insya Allah tidak lama. Lebih lama orang nyalakan rokok sampai habis. Itu lebih lama orang nyalakan rokok sampai habis. Apalagi plus ada kopinya, Masya Allah. Itu bisa 1 bungkus gitu. Ya. Jadi kita istiqomahkan, kalau tidak bisa 11 rakaat rutin sepanjang hidup kita, paling tidak kemudian kita rutinkan witir terus. Atau ketika di luar Ramadan kita tidak bisa rutin 1 hari 1 juz, paling tidak 1 hari 1 muka kita baca. Mari kita biasakan istiqomah. Bahkan dikatakan di sini istiqomah itu sebagai jauharuddin wa ashab al-muham. Jadi istiqomah itu menjadi permata di dalam agama dan menjadi sesuatu yang sangat mahal nilainya. Ada seorang ulama salaf bernama Sa'id bin Musayyib. Dikatakan di dalam riwayat beliau ini selama 40 tahun sholatnya tidak pernah masbuk. Selama 40 tahun sholat tidak pernah masbuk. Bukan 4 hari, Pak, 40 tahun.
Itu beliau 40 tahun sholat nggak pernah masuk. Apalagi zaman sekarang itu canggih, Pak. Handphone bisa disetting 10 menit sebelum adzan sudah bunyi ngasih alarm. Kok masih ada orang yang masuk, masih ada orang yang bahkan datang baru adzan. Ketika sudah selesai adzan belum qomat. Ketika sudah qomat baru rakaat pertama. Selesai itu belum kok sudah salam. Jadi memaksakan diri untuk terus beribadah itu menjadikan nilai kita memacu menuju kepada ibadah yang paling susahnya istiqomah. Rasulullah SAW itu satu gambaran sempurna menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah. Kalau kita lihat sangat berat sekali apa yang kemudian menjadi jalan yang dilalui oleh Rasulullah. Cara yang pertama tadi memaksakan diri kita, cara yang selanjutnya adalah perbanyak diri kita mengikuti atau menghadiri majelis ilmu. Perbanyak menghadiri majelis ilmu, apalagi buka bersama. Ada makannya, Pak. Insya Allah sudah dapat ilmu, dapat makan lagi. Tapi jangan diminum sekarang loh, Pak ya. Jangan soalnya nanti kalau lupa ya, kalau lupa tidak apa-apa. Tapi jangan pura-pura lupa. Karena di dalam majelis ilmu itu menjadikan diri kita senantiasa diingatkan terus. Tubuh manusia itu ibarat handphone, Pak. Handphone itu ketika senantiasa digunakan, baterainya berkurang. Maka butuh dicas kembali. Biar baterainya penuh semangat buat ibadahnya. Karena kalau seseorang sudah jauh dari ngaji, jarang mengikuti pengajian, tidak pernah mendengarkan tausiah, itu artinya semangat ibadahnya kurang. Bahkan di dalam riwayat disebutkan Rasulullah itu setiap habis sholat senantiasa memberikan nasihat kepada para sahabat. Makanya sampai menjadikan para sahabat itu sebagai khairul qurun, sebaik-baik zaman. Kenapa? Karena setiap habis sholat diingatkan. Setiap habis sholat diingatkan. Ada sahabat yang mungkin masuk dipanggil sama Rasulullah. Kenapa kok masuk? Itu ya Rasulullah. Tadi saya sedang sakit perut itu sudah. Ada sahabat yang mungkin tidak ambil satu contoh. Umar bin Khattab itu pernah tidak hadir sholat jamaah asar karena kebunnya sedang panen. Setelah datang masuk atau sudah selesai jamaah, balik Umar bin Khattab katakan, saya infakkan seluruh hasil panen saya. Karena kalau seseorang sering diingatkan, insya Allah kalau belok tidak terlalu jauh. Belok dikit diluruskan kembali, belok sedikit diluruskan kembali. Ya. Maka perbanyak hadiri majelis ilmu. Atau jika kita tidak hadir sekarang bisa kita dengarkan secara online, walaupun tentunya keberkahannya berbeda.
kemudian yang selanjutnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan istri. Rasulullah saja sebagai seseorang yang sudah dijamin masuk jannah, beliau itu merutinkan satu doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik, agar hati itu tetap istiqomah, apalagi di momentum Ramadan seperti ini. Enaknya bulan Ramadan itu semua waktu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Dan waktu salah satu yang mustajab adalah ketika berdoa. Jadi kalau buka ini pesan buat ibu-ibu itu, kalau bisa nyiapkan bukanya itu jauh-jauh waktu sebelum buka. Karena kebiasaan para salaf dulu, ketika mau menunggu berbuka, mereka memanjangkan doa. Bahkan di dalam satu riwayat, satu hari di bulan Ramadan Rasulullah itu pernah doa dari ba'da asyar sampai buka. Dari ba'da asyar sampai berbuka, panjang doa. Ini Rasulullah. Ya. Maka dari itu, karena kurang 5 menit, agar kita memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bukan untuk ngobrol, ya. Nanti saya ngobrol itu ada jadi doa. Ya. Atau saya korting, saya lanjutkan sampai kurang 3 menit. Biar tidak terlalu lama, ya. Dan mintalah doa itu terhadap segala urusan kebaikan akhirat kita yang pertama, dan minta kebaikan dunia. Ya. Karena kita tidak tahu usia kita, ibadah yang kita kerjakan bisa kita lakukan lagi atau tidak. Itu ya. Belum tentu yang paling sepuh yang meninggal dulu bisa jadi saya, bisa jadi hari ini. Kalau saya sering menontonkan gitu, banyak yang berusaha kok berani banget kalau meninggal sekarang gimana, namanya takdir itu tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundur. Bisa jadi saya habis misi terus ditakdirkan Allah wafat, ya bisa juga. Maka jangan pernah kemudian memprediksi usia, tetapi perbanyaklah bekal untuk menuju kematian kita. Ya. Oleh karenanya sekali lagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, momentum Ramadan ini adalah momentum yang paling penting di dalam kehidupan kita. Maka kita usahakan momentum Ramadan ini sebagai Ramadan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Karena pada hakikatnya Ramadan itu akan datang setiap tahun, tapi bisa jadi kita tidak. Penyesalan itu hanya akan ada di akhirnya. Terakhir ada perkataan dari Ibnu Jauzi. Dia mengatakan, "Lauqala li ahli kubur tamannau la tamannau yawman fi Ramadan." Kalau seandainya orang yang sudah meninggal ditanya, angan-angan apa yang paling mereka inginkan, maka mereka mengatakan, saya ingin bertemu satu hari saja dengan bulan Ramadan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.